supaya saya tuh bisa melanjut. Pokoknya dia tuh inspirasi terbesar saya. Dia pernah bilang, "Kau nggak selamanya bergantung sama orang, Ki," katanya. "Kau harus bisa, kau harus bisa." Dan alhamdulillah saya bisa, tapi dia sudah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini di podcast Asahan Bicara, kita spesial menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif ya. Dan narasumbernya sudah hadir di depan saya. Dan saya akan perkenalkan kepada Anda, meskipun sebenarnya awalnya saya nggak kenal ya. Jadi kita sama-sama kenalan nih. Saya berkenalan dengan beliau dan sekalian saya juga akan memperkenalkan beliau kepada Anda semuanya, para penonton di podcast Asahan Bicara. Nah, sudah hadir di depan saya, narasumber terbaik saya di hari ini. Apa kabar? Baik, Mbak Yuna. Baik ya. Ini sepertinya auranya positif banget nih hari ini. Apakah memang setiap hari seperti itu? Iyalah, kita harus Iya. memancarkan aura positif. Masya Bersyukur namanya Allah. itu. Betul sekali. Iya, saya boleh perkenalan ya? Boleh lah, Mbak. Karena kalau saya menjadi hostnya dan yang di sana adalah narasumbernya tapi kita tidak kenal, sebelumnya sepertinya aneh banget ya. Ya, tak kenal maka tak Maka sayang. tak sayang. Aduh, langsung sayang nih ceritanya ya. Baik. Ya, saya ingin langsung mendengarkan mungkin profil singkat dari narasumber saya di depan. Namanya siapa, rumahnya di mana, alamatnya di mana loh, kok seperti itu. Nomor HP, Mbak? Oh, nomor HP perlu Oh, juga iya. ya. Baik, Oke. penonton sekalian, narasumber saya ini bernama Rizky Ilham. Tetapi untuk lebih jelas lagi, saya akan langsung ajak Anda untuk mendengarkan suaranya. Silakan perkenalkan diri. Oke, nama saya Rizky Ilham. Mm-mm. Saya baru tamat bulan yang lalu tahun ini dari SMK Negeri 2 Kisaran. Oke. Dan insya Allah tahun ini bulan 9 saya masuk Universitas UNA, Wow. Teknik Sipil. Mm-mm. Saya bekerja freelance jasa gambar desain bangunan dari kafe, interior, rumah, serta bangunan-bangunan rumah eksteriornya. Dan saya juga anak entertain, pemain stand up komedi. Stand up komedian ya? Di Asahan ini. Untuk di Asahan. Iya. Baik. Jadi sudah banyak penggemarnya ini pastinya? Alhamdulillah, Mbak. Sampai di masa sekarang udah banyak. Udah banyak ya? Iya. Mungkin saya kalah ya. Lebih banyak fansnya kamu ya? Banyak-banyak cewek-ceweknya. Wow. Baiklah, Rizky Ilham, sejak umur berapa Rizky memulai karir yang sekarang? Ya meskipun ini masih untuk tahap pemula bisa dibilang ya, karena Iya, masih lokal. lokal. Karena bukan tidak mungkin Rizky bisa melangkah ke Iya, skop yang lebih luas. karena kan ada pepatah mengatakan siapapun bisa jadi apapun. Oh, betul sekali ya kan. Iya. Meskipun ini bisa saya katakan bahwa Rizky Ilham ini adalah penyandang disabilitas. Iya, seperti betul, itu, Mbak. ya kan. Nah, dari usia berapa sudah Dari mulai menunjukkan bakatnya? Dari 2 SMK, kelas 2 Kelas SMA. 2 SMK Iya. sudah mulai tahu ya hobinya kemana? Saya dari SD, TK memang hobi depan panggung, baca pidato, puisi. Memang basic saya di situ, Oke. ceramah. Mm-mm. Nah, jadi ketika zaman saya SMK, saya ikut lomba-lomba tingkat lokal sini, kayak di kemarin tuh di Royal pas kelas 2 SMK. Saya Iya. ikut talent show stand up komedi, saya ketemu Bambam, SWOW. Nah, dari situlah saya muncul terus untuk bermain stand up komedi. Saya suka di sini. Baik. Jumpa orang entertain. Oke, jadi intinya kalau untuk di wilayah kisaran sekitarnya sosoknya Rizky Ilham ini sudah dikenal ya? Udah. Masya Allah. Ketua katanya. Ketua? Iya. Koyak Limpul dong? Enggak lah. Enggak ya? Ini ketua mini, Mbak. Ketua apa? Ketua mini. Oh. Mini Berarti bergengsi. kalau ketua mini koyaknya 25.000 ya? Iya. Seperempat setengah. Baiklah ya. Seru ini pendengar sekalian atau penonton ya untuk berbincang-bincang dengan Rizky Ilham karena memang vibes-nya positif dan saya akan lanjut ingin tahu seperti yang tadi Rizky katakan bahwa bakatnya sudah dimulai di kelas 2 SMK. Iya. Ya. Dan sampai menjalani hobi tersebut atau bakat tersebut sampai hari ini, ada kendala nggak yang dialami? Ya pastinya banyak lah, Mbak.
Di antaranya apa itu? Kayak susahnya stand up comedy ini kan susahnya itu nyari pancingan untuk orang tuh biar lucu gitu kan. Sedangkan Oke. kita tuh sebagai pemula itu kan masih susah gitu untuk Istilahnya mencari. punchline mungkin Iya, ya? punchline ya, Oke. pancingan itu. Mhm mhm mhm. Susah untuk mencari orang tuh biar ketawa. Stand up comedy ini termasuk bakat yang susah gitu ya. Oke. Di panggung, beda dengan pidato, Mhm puisi, ceramah. mhm. Kita masih bisa baca materi, masih bisa apa. Tapi kalau untuk stand up comedy ini kan kita harus memancing orang biar orang tuh suka suka ketawa dengan kita ketika kita di depan itu berbicara gitu. Oke, jadi, maksudnya Rizky masih sulit untuk menemukan, mungkin, awal ya, Iya, bagaimana agar penonton bisa tertawa gitu ya iya, mendengarkan stand up komedian dari iya, Rizky Ilham. betul Mbak. Tetapi bukan berarti, dengan susahnya itu tidak langsung lanjut untuk mencoba hal-hal Iya, baru kan di stand up terus, komedian. terus. Nah kalau, untuk desain grafis Nah, itu bagaimana? kalau itu kendalanya alhamdulillah tidak ada karena Mhm saya memang ketika jumpa customer yang pengen desain itu mhm. saya belajar hal baru gitu. Jadi sebuah permasalahan itu datangnya dari desain lah yang saya desain. Ini semana, ini bagaimana ya Ki? Nah, jadi sisilah saya menyelesaikan lah permasalahan desain orang itu gitu konsep. Karena Oke. memang di basic saya belajar 3 dimensi itu dari kelas 1 SMA. Saya punya laptop, saya tertarik dengan software SketchUp. Nah, ada peluang nih. Jadi, saya belajar otodidak selama 2 bulan di rumah. Otodidak sendiri tanpa guru. Oh luar biasa ya. Iya. Dan Baik. sekarang saya mengajar les anak-anak kuliahan juga. Jadi sekarang sudah punya anak didik bahkan? Sudah. Berapa orang jumlahnya kalau Ini saya boleh tahu? ini yang pertama ini lagi les privat berdua. Oke. Dia anak UNS, anak Solo, Hmm, 11 Maret, hmm. semester 3, dia belajar sama saya. Itu untuk desain grafis? Desain interior. Interior? Iya. Wow. Jadi kalau saya boleh tahu, ada nggak, brand tertentu yang di lokal untuk kawasan Asahan atau mungkin provinsi yang sudah pernah menggunakan jasa Rizky Ilham untuk desain grafis mungkin? Oh sudah, ini Sudah ya? yang di kantor pos baru bangun itu warkop dia, desain warkop. Konsep Oke, dia outdoor itu sudah bangun dan sudah mungkin udah launching tapi belum GO lah grand opening. baik. Sudah siap. Berapa lama untuk menyiapkan satu pesanan misalnya? Satu pesanan seminggu, 3 hari. Seminggu sudah selesai? Iya. Dan berarti Rizky Ilham ini banyak uangnya dong ya? Lumayan Kalau kayaknya. ya kalau freelance itu kadang Mbak ada kadang ada, kadang megang kepala, pening pusing. Tapi mungkin Rizky, ini adalah awal ya. Hmm, Yang namanya awal mungkin seperti yang tadi Rizky bilang, iya, kadang ada kadang tiada itu adalah hal yang biasa sebenarnya biasa. ya. Buat itu mungkin menjadi kedepannya untuk ya Terus akan mencoba. iya terus mencoba dan akan mendapatkan yang lebih besar ya. Iya, Ibarat kayak memancing ya kan, ikan kecil iya, dulu baru ikan yang besar. besar. Baik, Jangan gampang nyerah aja lah intinya. baik, baik. Nah, orang tua bagaimana nih? Orang tua dan keluarga, supportnya seperti apa? Ya, kalau dulu saya tinggal sama nenek dari lahir, Mbak. Hmm? Dari lahir, setelah saya lahir, saya itu tinggal sama nenek Hmm? sampai saya SMP. Mama itu merantau. Oke. Iya, Dan jadi ayah bagaimana? ayah dari dulu tidak nerima saya. Saya tidak pernah ketemu ayah saya Oke, dari baik. semenjak saya lahir karena ayah saya itu di Pekanbaru. Mhm. Jadi saya tinggal sama nenek. Makanya mendiang nenek ini saya manggilnya Sudah mama. almarhumah ya? Udah, udah 1 tahun lebih. Saya manggilnya mama Rizky malah. Ilham, domisilinya di mana di sini? Di kelurahan ini Teladan kalau domisilinya di Kelurahan KTP Teladan ya, ya? di KTP. Oke, tinggal yang sebenarnya? Ya, sini saya ngontrak di Patimura, ngontrak. Oke. Mbak, Dan nenek dulu tinggalnya di di kawasan Lotador di Batubara. oh di Batubara Iya. sana. Baik. Ya kalau seandainya nenek masih hidup, mau bilang apa sih Rizky Ilham Ih, kepada almarhumah? jasa dia tuh belum terbayarkan bagi saya. Belum terbayangkan. Makanya dia tuh bagikan bidadari yang dititipkan ke saya untuk supaya saya tuh bisa melanjut. Pokoknya dia tuh inspirasi terbesar saya. Masya Allah. Bahkan dia pernah bilang, kau nggak selamanya bergantung sama orang Ki, katanya. Kau harus bisa, kau harus bisa. Dan alhamdulillah saya bisa. Tapi dia sudah tiada. Padahal cita-cita saya adalah memakai toga kepada dia ketika saya lulus kuliah.
Tapi Allah berkehendak lain. Allah lebih sayang Lebih sama sayang almarhumah. nenek. Kalau saya boleh tahu juga, di usia Rizky berapa kemarin nenek meninggal? Pas saya kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Disitulah bakat mulai muncul, tapi ternyata Allah mengambil orang yang paling disayangi ya, Iya, itulah yang dia. sudah merawat, bahkan membesarkan lebih dari seorang orang tua ya. Luar Pokoknya biasa. jasanya itu Maaf nih besar. saya bikin nangis ya. Nggak apa-apa, Tapi Mbak. yang pasti kenangan dan memori terindah itu tidak akan ingin Rizky hilangkan pastinya. Pokoknya setiap ulang tahun bahkan ke tempat makam nenek. Iya. Karena siapapun pasti yang paling ingat cuma dia. Jadi kalau saya boleh tahu, yang sekarang menemani Rizky siapa sih? Mama. Mama sudah Tapi bersama mama, sekarang. iya mama sekarang merantau. Merantau. Jadi saya, keseharian Rizky dengan siapa? saya sekarang ini sendiri yang ngontrak. Iya, ada teman nggak yang Nggak ada biasa? di rumah. Tapi kalau saya itu content creator kan, saya ya di konten itu bertiga, kameramen saya juga ada, Bang Riki kan juga. Ya itulah teman-teman saya. Banyak orang-orang yang sayang Iya. ya. Jadi kalau ya pasti pendengar kita dan penonton kita nanti juga ingin tahu ya, kesehariannya dari mulai bangun tidur, mungkin menyiapkan segala sesuatu kebutuhan, itu sudah bisa dilakukan sendiri. Bisa. Saya kayak dulu waktu PKL tuh di Medan sendiri saya ngontrak, nyuci baju sendiri, jemur sendiri. Karena Jadi, ya saya mikirnya saya nggak mau bergantung sama orang walaupun saya seperti ini gitu. Iya. Dan Rizky berapa orang bersaudara? 3, Mbak. 3. Rizky anak berapa? Anak kedua, anak tengah. Anak kedua. Apa kabar nih dengan saudara-saudara Rizky yang lain? Mereka alhamdulillah sempurna. Iya, di mana mereka sekarang? Kalau kakak lagi sama adik, sama kakak dibawa adik ke Stabat karena mama kan merantau ke Maluku. Oke, jadi memang yang lebih uniknya nih penonton sekalian, Rizky ini malah yang lebih mandiri ya dibanding yang secara fisik lebih sempurna. Memang dari dulu ya nggak, mama merantau ya, jadi tinggal sama nenek, terus nenek bilang anaknya nenek nih. iya ya kan? paling Nenek sayang namanya. pokoknya. Iya. Cuma cucu jantar cucu itu cuma aku yang paling Yang paling sayang, sayang, karena itu makanya nenek pasti. saya anggap tuh anak lah, pokoknya bilangnya kau harus bisa gitu. Dan meskipun sedih, yang namanya hidup pasti berpisah, Rizky. Pasti Ya kan? pertemuan pasti ada perpisahan. Pasti. Jadi seperti yang tadi Rizky bilang, Rizky harus tetap bangkit. Rizky tetap harus menunjukkan sama nenek, meskipun nenek sudah tidak bisa hadir langsung, tapi insya Allah mungkin beliau melihat dari atas sana ya, untuk kesuksesan Rizky ke depannya. Pasti kan lebih senang di sana. Iya, baik desain grafisnya mungkin juga stand up komediannya. Iya. Nah, kita paling senang-senang lagi nih untuk stand up komedian. Di mana aja sudah tampil nih kalau saya boleh tahu? Dia masih sekitar kisaran ini lah, Mbak. Oke. Kayak, mungkin di kampus-kampus sudah pernah diundang kah? Kalau kampus kemarin tuh karena talent show tuh uji bakat. Nah, Rizky yang masuk 10 besarnya. Tetapi di antara 10 besar itu memang dia talent show. Talent show ini kan dia berbagai bakat kan. Cuma Rizky memang stand up comedy di situ 10 besar. Yang lain tidak ada ya? Iya, kemarin tuh kalau dari 35 peserta mungkin yang kemarin tuh cuma 2 orang kami yang stand up comedy dan akhirnya gugur. Rizky yang masuk 10 besar gitu. Oke. Nah, dihadirkan di podcast Asahan Bicara ini awalnya kalau boleh tahu ceritanya seperti apa sih? Nggak nyangka Bang Riki lah itu nelpon, besok podcast ya, gimana kantor gua udah seneng gitu. Iya. Jadi bisa menceritakan kisah Rizky yang insya Allah jadi inspiratif. karena kan mereka kalau nengok di konten kan Rizky tuh bos, ketua gitu kan, lucu gitu. Oke, ternyata memang unyu-unyu ya. Iya, para penonton dan pendengar sekalian, tadi Rizky sempat menyebut Ricky ya, mungkin ya Ricky itu tim kita yang pastinya ya kan ada di sana tuh, ya kan nggak kelihatan memang. Itu kameramen tuh. Iya, kameramen yang terbaik itu. Banyak nih jobnya nih ya. Oke, nanti bisa dong Rizky menyaingi dia. Mungkin ya Rizky kedepannya bukan hanya stand up komedian, jadi konten, bukan hanya jadi desain grafis ya kan. Konten kreator juga kan? Iya. Nah, tapi jangan gantikan saya jadi host dong. Nanti ya saya tergantikan jadi. Nggak ada kesini sih Mbak, emang nggak ada basicnya kesini. Tapi siapa tahu, karena yang namanya pelawak terkenal kita itu juga banyak berangkat dari penyiar radio dan host. Jadi nggak ada yang nggak mungkin Rizky, ya kan? Iya sih, emang. Jadi host orang kan podcast. Tapi jangan gantikan lapak saya ya. Iya, nanti buat sendiri boleh ya. Baiklah, nah seru banget nih berbincang-bincang dengan sosok Rizky Ilham. Ya memang seorang penyandang disabilitas, tapi penonton sekalian,
Ya, sosok Rizky ini sangat menginspirasi buat kita semuanya. Bahkan saya dari tadi melihat beliau ini dengan vibes yang sangat luar biasa ya, positifnya. Saya juga ya sebenarnya malu dengan diri saya sendiri yang sempurna secara fisik gitu ya. Karena terkadang mungkin kita merasa, oh kita lagi kurang bersyukur terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya Ya kan? saya pun juga dulu pernah hal normal kan, manusia normal tetap pernah rasa kenapa ya beda dari yang lain Ya, gitu merasa kan. kenapa Mbak aku tetap, begini gitu iya ya tetap kan pasti. merasa kan Mbak, Mm, karena mm, kita mm, manusia normal punya hati tuh kan. mm, mm, mm. Kenapa gini, kenapa aku pengen juga kayak kawan-kawanku Iya, gitu kan. tapi sekarang sudah menerima dong. Iya alhamdulillah sudah menerima, Sudah karena menerima. ibaratkan mungkin orang lain pengen seperti saya gitu, bukan kayak gini ya, tapi pengen jadi Jadi terkenal, jadi gitu. punya sesuatu yang Skill, menginspirasi ya. Luar biasa. itulah namanya bersyukur kita. Iya, bersyukur, harus bersyukur dengan apapun. Karena memang ya saya juga tahu kalau Rizky tidak ingin lahir seperti ini. Tidak mau. Siapa yang mau jadi Tapi seperti ini? takdir Allah sudah Takdir. membuat itu semuanya ya. Oke, baik. Kondisi disabilitas ini didapatkan dari lahirkah Rizky atau mungkin ada sakit yang diderita setelah lahir? Emang dari lahir sih Mbak. Dari lahir Memang udah ya. takdir sih. Lahir udah badan bebengkok, malah lebih parah dulu. Lahir tuh Mm-mm. bebengkok Mbak semua. Pokoknya berbentuk itu kayak bentuk ya gimana lah bentuk Yang kurang lazim lah bengkok. bisa dibilang ya. Jadi umur 17 hari Mm-mm. mendiang nenek tuh berpikir kalau dia seperti ini dia bakal tidur aja di tempat tidur. Nggak bakal bisa selamanya aku mendampingi dia. Jadi umur 17 hari ke dukun patah, dipatah-patahkan semua biar Oh, saya malah dipatahkan lagi ya? iya Mbak, karena kan itu kan bengkok-bengkok kan. Mm-mm. Ini bengkok ini wah bekas patahan ini. Oke. Nah, belawa lagi lebih parah lagi Mbak bengkoknya. Jadi dipatah-patahkan umur 17 hari dan alhamdulillah saya bisa seperti ini gitu. Iya. Biasanya penonton sekalian kalau dipatahkan makin patah ya. Hmm. Tapi ini alhamdulillah wa syukurillah. Begitu dipatahkan jadi lurus gitu. Iya. Setidaknya yang bengkok-bengkok menjadi lebih Kayak lingkar lurus. kereta. Aduh, tetap sekali. Tapi memang penonton sekalian, sosok Rizky ini lucu banget. Jadi cocok beliau ini menjadi seorang stand up komedian. Iya. Saya mau dengar dong sedikit stand up komediannya. Waduh. Dikit aja. Tentang saya kah atau tentang abang-abang di depan sini, tentang Bang Ricky, tentang Abang Jali. Di situ ada Bang Jali. Abang Jali, Bang Jali ada. Goyangnya bikin happy. Aduh. Saya biasanya Nyanyi juga nih nanti bentar lagi ya. Saya biasanya stand up komedi itu menjilat. Oh, penjilat ternyata. Biar cair limpul. Kita kasih podcast Asahan Bicara untuk seorang penjilat. Silakan. Sedikit aja, mungkin sedikit. Contoh aja lah sedikit. Mungkin beberapa kata coba. Dari bawahnya kan podcast Asahan ini keren lah pokoknya. Tapi satu tuh. Apa itu? Pokoknya jangan pakai tangga lah. Mbak, pakai lift apa? Jadi aku kayak mana aku naik? Pak Bupati dia minta pakai lift. Aduh. Merangkak loh Mbak, betul. Iya merangkak dia tadi naik. Aku nampak loh. Aduh, merangkak. minta lift jadi minta langsung. Coba. Minta lah Pak, ya Pak, pasangan lift. Kalau nggak eskalator nggak apa-apa lah Mbak. Iya minimal eskalator ya. Pak Topik. Tapi ketika masuk ruangannya interiornya, bagus. Luar biasa. Luar biasa. Oh, kasih close dulu. Bagus. Keren desain interiornya gitu. Oke, baik. Tapi tadi sebenarnya saya ya menyuruh dia untuk stand komedian sih. Tapi mungkin stand komedian yang dia maksud tadi karena tangga nggak bisa berubah jadi lift ya. Nggak bisa. Memang lah kau Rizky ya. Kukira tadi Bu di bawah aja ruangannya. Oh iya. Pas lihatnya ke tangga jadi lemas. Kalau di bawah kita berarti goa itu di bawah ya. Baiklah. Nah, penonton sekalian seru sekali kalau berbincang-bincang dengan Rizky Ilham ini. Jadi kita kalau di podcast ini apalagi kalau narasumbernya seperti Rizky, kita nggak terlalu formal ngomongnya ya kan. Jadi nggak bisa nih ngerosting saya nggak bisa. Nggak usah lah Mbak. Nggak usah. Ya, Mbak ada cantik datang ke sini. Dari fashionnya gitu. Keibuannya nampak. Masya Allah, meskipun saya bukan ibu-ibu ya. Tapi karismanya tetap nampak gitu. Aduh, ya Allah. Keluar. Ya ampun Pak Bupati Lip ya. Habis ini pulang limpur cair dari Mbak Yono. malah dia yang kerjain saya ya. Baiklah. Nah, Rizky Ilham, kalau seandainya ayah atau bapak manggilnya apa? Ayah. Bapak. Ayah. Menonton tayangan ini, apa yang mau Rizky bilang? Karena tahu nih dia menonton nantinya. Gimana ya, Mbak? Belum pernah jumpa.
Ya, ungkapan Mmm, apa kalau misalnya dengan orang yang tidak pernah berjumpa, tetapi kalau tidak ada beliau, Rizky tidak ada? ya, aku tidak membencimu ya, tetapi, aku cuma ingin engkau mengakui sosokku. Aku anakmu di sini, gitu. Aku tidak bakal pernah membencimu ketika engkau datang padaku, gitu. Jadi kapanpun beliau akan datang, Rizky menerima. Iya, menerima saya. Masya Allah. Karena itu memang wasiat dari nenek kan, tidak Ya. boleh membenci ayah. Memang aku juga berpikir udah dewasa, ya udah buat apa lagi gitu kan. Ya kalau datang ayah datang ya udah gitu, datang kemari. Jadi Rizky merasa Rizky sudah dewasa. Walaupun badan kecil. Iya. Tapi lebih dewasa saya atau Rizky? Mbak lah. Oh iya. Secara usia. Iya, cara usia Ih, lebih mbak pinter lah. dia ya. Mm-mm. Baiklah, penonton sekalian, ini adalah talk show atau podcast ya. Saya kebiasaan deh di radio. Podcast Asahan Bicara. Mungkin narasumber-narasumber kita yang sebelum-sebelumnya adalah orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu, petinggi-petinggi yang ada di jajaran OPD Kabupaten Asahan, begitu ya, di pemerintahan. Tetapi memang di antara para narasumber dari para pimpinan OPD-OPD tersebut, kita juga menerima ya kehadiran narasumber-narasumber seperti Rizky Ilham ini yang pastinya ingin menginspirasi kita semuanya. Nah, kalau kami saja terinspirasi, apalagi Anda yang insya Allah akan menonton tayangan ini ya. Kita di podcast Asahan Bicara. Nah, kita ya mungkin sudah sampai di penghujung nih. Iya. Dia langsung lihat jam dia. Iya mbak. Dan nanti mau ngajar les juga tuh. Oh, ada yang mau diajar nih. Iya, memang dia waktunya nih 2 mingguan, dia mau balik lagi ke Solo. Coba praktekkan kepada saya gimana ngajarnya. Anggaplah saya ini dia. Jadi depan laptop, 2 laptop ini ya udah dia gambar sketsa, pokoknya menjelaskan apa tuh bangunan itu. Ketika kita harus tahu juga struktur bangunan itu, jangan tahu desainnya saja gitu. Gimana bangunan itu kokoh, bagaimana bangunan itu biar estetika tetapi kokoh gitu, cantik tetapi kokoh gitu dia. Kita harus tahu itu. Betul. Iya. Sekokoh tempat ini ya. Iya. Ya, kesan-pesan ke studio podcast Asahan Bicara ini Keren, bagus. Meskipun Desainnya, tadi kekurangannya itu ya, yang tangga, disampaikan tangga. iya, Harusnya tangganya pakai eskalator. Payah naik loh mbak, serius. ya dia bilang lagi, Susah. tapi saya juga yang mancing lagi ya. Biar keluar nih, dia bangun. Mantap lantai 3 jadinya. Oke. Jadi sudah banyak fans, yang pastinya banyak teman. Sering nongkrongnya di mana nih, di kisaran nih? Coba nih. Ya, Siapa tahu nih para penontonnya nanti adalah teman-teman nongkrongnya. kalau mau jumpa, Biasanya biasanya kalau mau jumpa ketua gitu kan. Iya, ketua Jumpa ya. ketua MBG Koyak gitu. 25 ya kan. Ketua Eki di Cafe Ots aja lah, mbak. Cafe Ots. Di mana itu? Cafe ODS di Umbut-Umbut. Oh, di sana Iya. mangkalnya ya. Oke, mangkal emang apa ya? Saya bilangnya mangkal pula tuh. Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Asahan mungkin untuk mendukung orang-orang seperti Rizky Ilham ini khususnya? Ya, untuk orang-orang pemerintahan lah ya, Iya. mbak. Orang disabilitas itu bahkan bakatnya banyak mbak. Iya. Harusnya lebih ditonjolkan, juga lebih dibuka ke masyarakat sekitar, bahwa orang seperti disabilitas itu jangan selalu disepelekan gitu. Iya. Kadang kan harus ditonjolkan bahwa mereka tuh ada, bahkan mereka tuh lebih dari yang pada normalnya pada umumnya. Karena memang Allah sudah memberikan kekurangan tapi lebih memperbanyak kelebihannya ya. Iya. Masya Allah. Allah sudah menempatkan kita sesuai porsinya masing-masing. Siapa dong Bapak Bupati, Bapak Halo, Wakil Bupati? Bapak Bupati Pak Topi. Oh, Pak Rianto udah kenal kali lah. Oh iya, Desti ternyata. Iya. Aduh. Ada nomornya bakalan. Bisa eskalator dong kayaknya. Pak Rianto. Pak Rianto. Bapak. Bisa aja sih Rizky ya. Bapak awak ini udah lama gak jumpa. Kalau Pak Rianto bapak dia, Pakku siapa? Pak Taufik berarti. Iya. Biar adil ya. Yang satu wakil bupati, yang satunya bupati gitu. Baiklah. Nah, apa yang ingin disampaikan di penghujung? Pesan lah. Iya. Pesan buat semua orang lainnya. Ya, untuk semua orang yang menonton nantinya. Hidup itu harus selalu disyukuri.
Apapun dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Masya jika Allah. engkau bersyukur, maka aku akan menambah nikmatmu. Tetapi jika engkau mengkira nikmatku, ingat adabku sangatlah pedih. Maka dari situ kita harus bersyukur jika Bersyukur. Anda ingin dipermudah hidup Anda dan rezeki Anda. Amin, insya Allah. Gitu. Saya doakan buat Rizky Ilham ya. Saya mewakili seluruh dan segenap keluarga besar podcast Asahan Bicara dan pemerintah Kabupaten Asahan. Insya Allah rezekinya semakin berlimpah Amin. sesuai dengan namanya Ya, Rizky ya. Mbak pun juga Oke, rezekinya amin ya Allah. Masya tambah Allah. sehat, Ya Allah. tambah putih, tambah Amin. cantik. Tapi jangan makin lebar ya, tolong. Amin ya. Baiklah Rizky, terima kasih. Ya mungkin untuk Bang Rizky. Nah, Sandra jangan dan lupa, semuanya. Oh, jangan apa tuh? lupa kan Rizky ini main komedian Oh juga. iya. Kan Apa yang ingin disampaikan? di Telegram nih, Mm-mm. Instagram. Jadi Iya. ada namanya itu tetelan pentol. Apa itu tetelan pentol? Jadi Makanan tuh. enggak lah, Mbak. Jadi Rizky itu di situ jadi bos karena bentuknya kayak tetelan pentol gini. Oh itu semacam apa? Drama komedi? Komedi ya, komedi Oh, Asa. ada tetelan Ada pentol. tetelan pentol. Tayangnya di mana? Di Instagram, TikTok, Bisa berbagi dong. Facebook. Link Instagramnya apa? Boleh tetelan pentol gitu buka Tetelan aja. pentol aja. Iya, di Instagram tuh paling Instagram langsung. saja, nggak ada di Banyak. medsos Tetelan lainnya. pentol tuh buka mainnya tuh di semua software, Pak. Instagram, Facebook, TikTok, bahkan YouTube juga. Oke, baik. Jangan lupa ya untuk menonton Iya, tetelan pentol. Rizky Iya. jadi ketuanya di sini, jadi bos. Jadi ketua, Iya, disitulah Koyak Limpo bos bukan itu. dia. Payalah. Baiklah, Rizky Ilham, terima kasih. Mudah-mudahan kamu selalu sehat Iya, ya. Bu, Siapa Ibu. tahu Mbak nanti ya. sehat. Tadi emak sekarang Nggak udah apa-apa ibu. dia, nggak apa-apa lah Mbak. Iya. Heeh. Nenek nggak apa-apa juga. Jangan lah Mbak. Pengganti nenekmu nggak apa-apa lah. Jangan lah, aduh. Ya, biar nanti kalau dapat limpul kasih ke sini. Kebalik. Biasanya sama nenek kasih limpul. Ini Iya kan? balik Ya kasih. udah. Nanti kalau sana kasih limpul store ke sini ya. Iya, Awas Mbak. ya. Enggak saya kasih turun dari tangga sana ya. Jangan, Karena Mbak. eskalator belum ada, biar tahu rasa dia nih. Jangan Ya. lah, Mbak. Iya, kita buat nih ya. Ngopi aja nanti kita ngopi. Podcast Asahan Bicara sampai di sini dulu. Saya mau karena nggak dikasihnya aku limpul. Jadi aduh, kayak mana ya? Podcast Asahan Bicara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Emang si Rizky nih ya. Wih.